dan sejarah bioteknologi. Bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup dalam bioteknologi disebut agen bioteknologi. Agen bioteknologi ada yang digunakan secara utuh, contohnya bakteri, dan ada yang digunakan sebagian, contohnya DNA dan enzim. Sejarah bioteknologi. Louis Pasteur, seorang ilmuwan, menemukan pertama kali adanya mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Kemudian, Edward Bucher menemukan fermentasi alkohol dengan perantara ragi pada tahun 1897, menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi konvensional. Berdasarkan prosesnya, bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Ciri-cirinya, yang pertama, alat yang digunakan sederhana tanpa peralatan canggih. Kedua, menggunakan metode sederhana tanpa sterilisasi. Ketiga, barang yang diproduksi sedikit. Yang keempat, biasanya menggunakan teknik fermentasi, yaitu prosesnya menggunakan ragi atau bakteri. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi. Hasilnya, yang pertama ada yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus, Thermophilus, atau Lactobacillus bulgarisus. Yang kedua, keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgarisus dan Streptococcus thermophilus. Yang ketiga ada tempe. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi. Pada dasarnya, proses produksi tempe ini menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus di Oligosporus pada biji kedelai. Yang kedua ada bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya adalah yang pertama kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Yang kedua ada pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Yang ketiga ada hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, termasuk juga bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya. Yang ketiga ada bidang industri. Penerapan bioteknologi konvensional di bidang industri diantaranya adalah teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi ini juga melibatkan mikroba tertentu, diantaranya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Yang keempat, bidang pengobatan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pengobatan, misalnya antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang terakhir ada bidang peternakan. Bioteknologi tradisional di bidang peternakan, misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Nama saya Yemima, sekarang saya akan menjelaskan tentang bioteknologi modern. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu yang pasti alat yang digunakan sudah canggih. Kemudian dibuat berdasarkan penelitian, menggunakan sterilisasi modern, dan menggunakan enzim dan DNA.
Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah kegiatan memanipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Salah satu produknya misalnya membuat organisme transgenik. Melalui teknik rekayasa genetik, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Teknik ini dikenal juga dengan istilah DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke organisme yang lain. Pengaturan pola genetik ini melibatkan penggunaan gen organisme lain yang disisipkan ke pita DNA organisme tertentu. Organisme yang menggunakan bagian gen organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan istilah organisme transgenik. Bioteknologi modern juga bisa menghasilkan tanaman transgenik. Contohnya adalah padi yang berwarna emas. Kemudian bisa menghasilkan hewan transgenik. Contohnya adalah sapi yang menghasilkan ASI. Yang terakhir, di bidang kedokteran bisa menghasilkan vaksin. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Prinsip dasar bioteknologi yaitu 1. Fermentasi. Fermentasi merupakan proses metabolisme atau lebih simpel diartikan teknologi untuk mengubah bahan mentah menjadi produk yang mempunyai nilai lebih. Yang kedua, seleksi dan persilangan. Prinsip ini digunakan untuk mendapat bibit unggul, baik pada hewan ternak maupun tumbuhan. Yang ketiga, analisis genetik. Bidang ilmu yang ada di dalam analisis genetik adalah genetika dan biologi molekuler. Fungsinya untuk mengidentifikasi genetik yang diturunkan. Analisis genetik dalam bioteknologi mencakup PCR, sequencing DNA, dan sitogenetik. Yang keempat, ada kultur jaringan. Kultur jaringan digunakan untuk memperbanyak jumlah tanaman yang sifatnya sama dengan induknya. Diperoleh dengan waktu singkat dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Fungsinya untuk memperoleh bibit unggul. Yang kelima, rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA yang merupakan cloning DNA. Cloning DNA yaitu teknologi untuk memperbanyak DNA atau membuat salinan DNA. Jadi, rekombinasi DNA itu meletakkan DNA suatu organisme ke dalam DNA bakteri untuk diperbanyak. Yang keenam, analisis DNA. Prinsip yang satu ini bermanfaat dalam bidang forensik untuk menentukan karakteristik DNA seseorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak bioteknologi. Dampak pada bioteknologi. Dampak positifnya, menghasilkan produk makanan yang inovatif dengan memanfaatkan bantuan bakteri dan jamur. Yang kedua, membantu untuk menciptakan tanaman yang bersifat kebal terhadap hama. Yang ketiga, menghasilkan penemuan baru dalam bidang medis seperti obat-obatan dan vaksin. Dan yang keempat, membantu proses perkembangan pada makhluk hidup. Dan dampak negatif dari bioteknologi. 1. Memicu menghilangnya plasma nupah dalam makhluk hidup atau normal karena yang diproduksi dan dibudidayakan hanya makhluk hidup unggul saja. Yang kedua, menyebabkan alergi terhadap tubuh. Gen asing yang digunakan sebagai bahan untuk makanan, minuman, dan obat-obatan biasanya ada yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Dan yang terakhir, mengganggu aktivitas otak khususnya produk minuman yang mengandung alkohol seperti anggur, bir, air, tape, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada